Al-Fatihata ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Kalau kita telisik dari rukun Islam kita yang nomor 5, kita dapati bahwa rukun Islam yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Kenapa ada terjemah pergi haji jika mampu? Ternyata ini mengambil dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tepatnya di surah Ali Imran, sekaligus hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan hanya karena Allah, diwajibkan bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah. Tapi Allah sebutkan deskripsinya, manis tato'a ilaihi sabila. Nabi kita Muhammad SAW juga sebut ketika menjelaskan tentang rukun Islam. Kata Nabi, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa saumi ramadan wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan kata lain, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, kewajiban ibadah haji itu selalu ada kata manis tato'a ilaihi sabila. Ini yang kemudian dibahas oleh ulama dengan makna al-istita'ah. Walaupun terjemahan kita biasanya tadi pergi haji jika mampu, cuma segitu Pak. Tapi ulama membahas lebih dalam bahwa orang yang disebut mampu pergi haji itu, misalnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau orang yang pergi haji ternyata utangnya masih banyak? Ada nggak orang udah berangkat haji utang masih banyak Pak? Terus apakah dia bayar utang dulu ataukah nggak apa-apa berangkat haji dulu? Itu yang pertama. Yang kedua, atau ada seseorang yang berangkat haji namun harta yang ia miliki diambil dari sumber yang tidak halal. Kalau kita lihat konsep istitoah, para ulama menjelaskan di antara konsep al-istitoah an yakuna malikan lizadi warrahilati. Orang yang punya kewajiban ibadah haji adalah mereka yang mampu secara finansial. Bahasa sederhananya, dia punya duit. Makanya ibadah haji itu adalah ibadah yang amat berkaitan dengan ibadah jasmaniyah, ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan fisik, ibadah yang berkaitan dengan uang. Apalagi kalau kita lihat ketika Nabi ditanyakan oleh salah seorang sahabat, fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah mas sabilu,
Ketika Nabi sebutkan manistato'a ilaihi sabila, ada kata sabila, orang yang istito'ah jalannya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, sabil itu apa? Qala azadu warrohilatu. Dia punya bekal, dia punya persiapan, di antaranya an yamlika ma yakfihi mimma yasi'u bihi badanuhu. Pertama, dia punya dana untuk kebutuhan badannya sendiri, makannya, pakaiannya, kendaraannya. Wa yakfi mal ya'uluhu kifayatun fadilatun an hawaijihi al asliyati. Dia pun harus punya dana untuk keluarganya, baik itu min malbasin, pakaiannya, wa maskanin, tempat tinggalnya, wa markabin, kendaraannya. Jadi dirinya juga punya uang untuk mencukupi kebutuhannya, baik saat ia berangkat, saat ia melaksanakan ibadah haji, sampai dia pulang. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan. Gak boleh misalnya ada orang pergi haji, Mbak punya duit buat berangkat, alhamdulillah udah nyetor lama, lah terus ini buat ongkos ke sana ada nggak? Alhamdulillah udah jual rumah, ada dimegang duit. Lantar pulang haji gimana caranya? Kalau rumah nggak ada, tenang, nginep aja di masjid. Misalnya Pak, nggak boleh. Berarti dia belum dapat konsep istitoah. Maka pertanyaan menarik tadi, kalau orang itu masih punya utang, kemudian dia berangkat haji, kira-kira dalam logika kita, dia mampu nggak sih Pak? Enggak. Atau dia berangkat haji, duitnya boleh ngutang, mampu apa enggak? Ini dibahas rahimahumullah bahkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Beberapa tahun terakhir ada tren bank-bank syariah maupun konvensional itu kan menawarkan, mereka menyebutnya dengan dana talangan haji, dana talangan umroh. Udah nih dikasih dulu duitnya, ntar urusannya gampang. Lah gampang apanya Pak? Gampang ternyata ya tadi, yang penting dia pinjamkan, nanti urusan bayar, tahu-tahu rumah kita hilang. Ini harus dipikirkan. Walaupun betul Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa orang yang berhutang tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang berangkat haji dengan ongkos boleh hutang, menurut fatwa MUI nggak masalah, tapi ada syarat. Syarat yang pertama, dia punya prediksi kuat kalau dia bisa bayar, walaupun masih prediksi Pak. Yang saya maksud dengan prediksi, misalnya saya bisa utang misalnya 35 juta untuk porsi tadi. Pertama, prediksi saya, toh berangkatnya nggak langsung saat itu setor, saat itu berangkat, masih ada jeda waktu. Apalagi hari ini di Jawa Barat kita atau di kota Bekasi khususnya, itu kalau kita setor sekarang, insya Allah paling tidak sekitar 30 tahun baru bisa berangkat. Jadi kalau Bapak setor tahun 2022, umurnya 50 tahun, baru bisa berangkat ntar 30 tahun lagi saat umur 80 tahun. Wallahu a'lam bisa berangkat apa enggak. Nah, prediksi ini tadi,
Kalau ternyata dia anggap saya bisa ngumpulin uang selama sekian tahun itu cukup untuk bayar utang, ulama mengatakan boleh. Prediksi kuat ini pun harus diimbangi ketika dia sanggup, kira-kira dia punya aset apa enggak. Kalau ternyata ya Allah pasti lihat anaknya aja 9, kerjaannya 5 tahun lagi pensiun, gaji pensiun sekian, belum lagi buat biaya ini, maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya haji berhutang? Nabi katakan, nggak usah. Jadi tetap lebih utama kita tidak berhutang. Apalagi kita nggak pernah tahu umur kita sampai di mana. Padahal orang yang meninggal dunia, kalau dosa kepada Allah dimintai ampun sederhana, Pak. Insya Allah Allah ampunin. Lah kalau dosa sama orang, apalagi dosa urusan utang, Pak. Ini kan banyak orang gak mikirin bahwa dalam agama, dalam bab fikih muamalah, urusan al-qardu itu berat. Urusan utang piutang itu berat. Dia bukan cuma dimintai pertanggungjawaban di dunia, tapi dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan kelak orang yang punya utang, ketika dia tidak membayar hutangnya, nanti di yaumul mahsyar orang ini akan membawa uang yang dia punya hutang kepada orang lain untuk mencari orang yang dulu dia pernah hutang belum bayar. Lah kalau di kita, Pak, masih bisa ketahuan, oh si fulan begini. Lah kalau di yaumul mahsyar disebutkan ufatan urratan hurlan, nggak bisa nyiriin orang. Bapak kenal saya, mungkin saya pakai peci, Pak. Saya pakai peci, saya pakai sarung, saya pakai sorban, kekenalan. Tapi kalau saya udah pakai misalnya rambut dicepak, kacamata saya ganti hitam misalnya, ketemu di jalanan, jangan-jangan Bapak mikir, ini Ustadz bukan ya? Kecuali Bapak negur dulu, mohon maaf ini Ustadz ya? Iya, Ustadz. Begitu. Itu masih di dunia. Tapi di akhirat nggak bisa. Makanya dalam fikih, dalam agama, hukum muamalah kita kepada orang lain ini sangat berat. Bahkan bisa jadi kalau kita sengaja minjem uang, minjem sesuatu, niat nggak dibayar, ini udah dihitung dosa, Pak. Bahkan kalau kita lihat dalam konsep agama pula, orang yang berhutang kemudian dia niat tidak bayar, itu sama saja kita menzolimi orang. Saya pernah bahas berkali-kali bagaimana Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang rajin ibadah kepada Allah, sholatnya hebat, puasanya hebat, hajinya berkali-kali, tapi dia ngedolimin orang dengan gak bayar utang, maka semua dosa orang yang kita dolimi akan berpindah sama kita. Maka semua pahala kita digeser, dipindahin sama orang yang kita dolimi. Rugi kita, Pak. Tuh dalam bikin muamalah hati-hati sama utang. Makanya saya lebih sepakat, kalau memang prediksinya utang yang memang gak jelas, apalagi kewajiban ibadah haji sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang punya duit. Yang gak punya duit gak dosa, Pak. Bapak kenapa gak pergi haji? Dari mana pergi haji? Orang utang belum pada lunas. Bapak kenapa gak berangkat haji? Boro-boro mikirin haji.
Orang anak 9 butuh sekolah, butuh makan, butuh jaminan kesehatan. Allah nggak bakal larang kita, Allah nggak bakal marahin kita, bahasa kasar. Yang dicegah ataupun yang dikecam oleh agama, orang yang punya duit tapi nggak mau berangkat haji, itu yang dikecam. Bahkan dalam salah satu kitab fikih mengutip hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi mengecam orang yang tidak mau berangkat melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillah walam ya'ujja. Siapa orang yang punya bekal, siapa orang yang punya dana, yang dana itu cukup untuk menyampaikan dia ke Baitullah, tapi walam ya'ujja, tapi dia nggak mau ngerjain haji. Punya duit, utang udah lunas semua, rumah udah ada walaupun kecil, kendaraan yang sifatnya primer juga udah dia miliki, tapi walam ya'ujja, tapi dia nggak mau haji. Asal disuruh haji, ntar aja dah. Udah nyetor belum? Gampang dah. Atau ditanya emang nggak berhaji, habis belum panggilan. Panggilan siapa? Atau ada lagi, kenapa belum berangkat haji? Belum bener banget. Macam-macam alasannya, Pak. Kata Nabi kita Muhammad SAW, fala alaihi an yamuta insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Maka silakan pilih kamu nanti, dia tuh orang yang punya uang tapi nggak mau haji, mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Walaupun hadis ini dibahas oleh para ulama, hadisnya dhaif, tapi li fadhailil a'mal, untuk keutamaan beramal, mengecam orang yang punya duit nggak berangkat. Tapi kalau seandainya nggak punya duit, nggak usah maksain. Apalagi kewajiban yang lebih utama malah disepelekan. Jangan-jangan nanti orang yang duitnya kita utangin, Pak, tahu-tahu ngundang, mohon kehadirannya para saudara-saudara, besok saya mau berangkat haji. Itu duitnya yang belum dibalikin, kira-kira artinya komen gak sih, Pak? Apa diem aja? Emang dia malaikat? Dia bakal ngomong apa? Perasaan utang sama gue belum dibayar dah. Nah itu dia buat pergi haji sampai 35 juta sanggup. Masa utang sama saya cuma 5 juta nggak dibayar? Jadi janggal lagi Pak Ati. Apalagi emang pergi haji cukup 37 juta Pak, nggak bakalan. Apalagi orang Indonesia, waduh, kalau kata orang Sunda riweuh, banyak banget urusannya Pak. Kalau walimatus safar oke lah sedekah. Kita ini kan kebanyakan macam-macamnya, inflik-infliknya saya bilang, kebanyakan entertainnya Pak. Sampai saya kaget, itu jamaah yang paling hobinya belanja, jamaah haji mana Pak? Itu ngaku lo umroh aja ongkos 29 juta, itu bawa duit 5 juta nggak kebeli apa-apa katanya Pak. Karena emang kita juga, masyarakat kita kadang-kadang orang pergi haji kalau nggak bawa oleh-oleh diomongin, pelit banget haji anu, sorban butut kayak gua kebagian, sorban butut dikasih emang mau? Kan nggak mau Pak. Tuh pertama, kalau memang pilihannya antara hak adami dengan hak Allah, hak adami tadi kewajiban utang, maka bayar dulu.
Dan gak usah kita sampai berhutang hanya untuk melaksanakan ibadah haji tadi. Apalagi cuma umroh, Pak. Kalau haji semua ulama sepakat wajib. Wajib sekali seumur hidup, wajib bagi mereka yang mampu. Sementara umroh, sebagian ulama mengatakan hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Kalau ngikutin pandangan ulama yang sunnah, kalau dibandingkan antara sunnah sama yang wajib, yang lebih didahulukan yang mana? Wajib. Anak ibtidaiyah kelas 4 juga ngerti itu, Pak. Ketika bertemu persoalan sunnah dan wajib, maka yang wajib didahulukan wajib. Bayar utang wajib. Pergi umroh sunnah. Umroh dulu apa bayar utang dulu? Benar itu. Pergi haji dulu, bayar utang dulu. Gampang, dan ntar gue pulang haji gue bayar. Emang siapa yang jamin ente hidup? Karena apalagi Pak, ibadah yang kaitannya dengan ibadah fardiyah, saya sering menyebut dengan ibadah yang sifatnya personal. Itu kan godaan kita untuk tidak lillah tuh luar biasa. Apalagi haji, Pak. Haji itu sering saya sampaikan, orang haji itu dua sisi. Ada orang yang udah pergi haji, bawaannya ngerasa lebih dekat dengan Allah ketimbang yang lain. Ada godaan setan begitu. Malah kalau nggak dipanggil haji, waduh, iseng-iseng nih kita datang, tahu-tahu dipanggil Bang Ahmad, itu nggak mau nengok. Kalau panggil Bang Haji Ahmad, iya lah baik, lu manggil gua. Kalau kata manggil orang, kalau lu Ahmad aja sih, itu berat, Pak. Makanya tadi saya sebutkan ayat ini Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena siapa? Bukan karena pengen dipanggil. Apalagi ada ustadz pengen banget pergi haji, biar nanti namanya kan keren dipanggilnya. Haji Irfan mengumumin malam ini pengajian akan dipimpin oleh Kiai Anu. Udah keren, Pak. Tapi kalau Kiai Haji, udah cakep-cakep. Pengen banget ditambahin haji. Posisi yang kedua, Pak, ada orang padahal belum haji, belum pernah haji, belum pernah, tapi pengen ditaruh itu ada haknya. Akhirnya kalau nggak dikasih sama haknya, waduh, kayaknya gimana sih dia? Bagaimana caranya biar saya dipanggil haji? Nah, itu udah gampang. Mana-mana siwak di Mekah doang gue beli nih. Kemana-mana songkok haji, bukan dilarang, bukan sama sekali. Saya nggak mengatakan bahwa dilarang pakai songkok haji, tidak. Bukan dilarang pakai gamis, tidak. Yang dilarang adalah ketika hati kita berubah. Hati kita pengen banget dipanggil haji, padahal belum. Yang udah aja nggak boleh, apalagi yang belum pengen banget dipanggil haji. Apa ditulis di kartu namanya, Pak? Ada haknya. Itu kan cuma panggilan di Nusantara, di Indonesia, di negara-negara Asia Tenggara. Jadi itu yang pertama. Antara utang, bayar dulu utang. Walaupun tadi saya katakan ada Majelis Ulama Indonesia memfatwakan boleh pergi haji dengan dana utang kalau prediksi kuatnya dia bisa bayar, atau minimal kalaupun dia meninggal dunia ada aset yang dijual untuk bayar utangnya. Cuman kan lagi-lagi, Pak, kita bisa bayangkan kalau ada anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, biasanya urusan utang piutang yang tanggung jawab siapa, Pak? Ini ada yang meninggal nih, kan diumumin sama Ustadz, saya mewakili keluarga besar almarhum Fulan bin Fulan mengucapkan permohonan maaf kalau almarhum semasa hidup banyak kesalahan-kesalahan. Kalau ada urusan utang piutang
maka semua urusannya diserahkan kepada Ustaz Mulyadi. Begitu emang? Lah enak banget ya. Diserahkan ke siapa Pak? Kepada anak. Dikirain anak mau utangan dikit. Lah tahu-tahu baru dapat 1 minggu yang nyerahin kwitansi sama tanda tangan almarhum bapaknya dari bank. Nih, bapak lu pergi haji masih punya utang. Kira-kira tuh anak doa Robbik tilik wali walidayanya ikhlas apa kagak Pak? Coba pikirin sendiri dah. Tadinya Robbik firli wali walidaya, lah ditinggalin utang puyeng pala. Waduh, malas mendoain malu dah. Tuh hati-hati. Maka lebih baik, saya katakan tadi, ini prediksi kuat tadi, boleh kalau boleh berutang. Yang kedua, apakah kemudian boleh seseorang menggunakan dana saat pelaksanaan ibadah haji min malin haramin, dari harta yang haram? Contoh tadi dia boleh pinjam di bank, apalagi masalah bank konvensional ini kan masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Kalau kita sepakat dengan kajian fikih muamalah bahwa minjem di bank konvensional itu masih ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah termasuk riba ataukah tidak termasuk riba. Tapi ketika ada perdebatan, sesungguhnya yang terbaik kita pilih yang paling berat Pak. Ini riba apakah gak riba? Kan ikhtilaf namanya. Lah kalau kita pilih yang gak riba, kalau ada ulama yang mengatakan itu riba, kena kita. Tapi kalau kita tinggalkan sama sekali sistem konvensional, kan lebih baik. Dalam kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat sangat dianjurkan. Bank konvensional hari ini memang ikhtilaf. Ulama-ulama Al-Azhar mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba. Tapi ulama-ulama Saudi mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Walaupun kalaupun kita pinjam di bank muamalah, mungkin Bapak pernah punya pengalaman minjem di bank muamalah pakai ain, atau sekarang bank syariah pakai shin. Kalau minjem 10 juta, bayarnya 10 juta lagi apa enggak Pak? Pak, minjem 10 juta, bayarnya lebih apa kurang? Pengalaman tukang minjem saya tahu. Lah ada lebihnya. Enak aja lah, emang yang bayar karyawan siapa? Itu yang kerja jadi satpam di bank siapa? Maka tetap lebih baik jangan pinjam tadi Pak. Sebab khawatir tadi kalau memang itu diambil dari sesuatu yang haram, baik sistem tadi, apalagi yang jelas-jelas bapak buat nyetor haji, uangnya boleh ngebohongin mertua, boleh ngebohongin ipar, boleh ngebohongin tetangga. Kok bisa guru? Gak bisa. Udah tahu nih aki-aki rumahnya udah gudeg, Bang, ngomong-ngomong tanah yang di Setu ada yang mau bayarin. Lu kata siapa? Kemarin saya main ke Setu nyari rambutan. Berapa duit? Ya Allah, Mbak, lagi murah banget di Solo, Mbak. Semeter cuma ditawar 200.000. Tapi kata saya sih, Mbak, daripada entar tambah murah, jual aja buat pergi haji babaknya sama saya dah kalau boleh. Padahal di Solo semeter 2 juta. Ngomong sama aki-aki berapa duit Pak? 200.000. Lebaba kan percaya sama anak. Orang dia pikir anaknya ngaji mulu malam Rebo malam Kemis. Agak taunya apa bohong. Duitnya bener ada, transaksinya halal, dipakai buat pergi haji. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik, tidak akan menerima apapun kecuali yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Idza kharajal haju hajan binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaika wa sa'daika wa zadaka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu maksur. Apabila orang yang pergi haji dengan jalan yang baik, uangnya yang halal, saat dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, dijawab labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik, diterima hajimu, hajinya haji mabrur, Allah tambahkan rizkimu yang halal. Tapi wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah, tapi kalau dia berangkatnya pakai uang yang enggak halal, dia ngomong labbaik Allahumma labbaik, dijawab tuh dari langit la labbaik wala sa'daik. Hadis Pak. Jadi orang talbiyah labbaik Allahumma labbaik belum tentu diterima labbaiknya Pak. Itu sama aja kita datang ke sesuatu tapi orang yang kita datengin kesal sama kita. Kita ngomong, saya datang memenuhi panggilan abang, gua kagak undang lo, ngapain lo kemari, pulang sono, kira-kira begitu Pak. Cuman karena nggak kedengeran, dijawabin la labbaik wala sa'daik. Tuh gara-gara kita menggunakan sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala. Makanya berkali-kali saya sampaikan betapa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan ibadah seorang hamba kepada Tuhan, tidak. Tapi agama kita ini agama yang komprehensif, agama yang juga menitik beratkan hubungan sesama manusia. Makanya dalam fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Gak bisa ngurusin, wah yang penting mah gua sholat bener, puasa bener, hajinya bener. Belum tentu. Kalau duitnya yang kita kelola nggak bener, ternyata ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan saat kita menyaksikan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur. Kita yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Yang mudah berangkat, mudah-mudahan mampu menjaga kemabruran hajinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tentang konsep istitoah yang salah satunya adalah kemampuan finansial yang telah kita bahas di kesempatan siang hari ini. Di kesempatan malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Seperti jika benar datang dari Allah, namun jika salah datang dari kebodohan saya, karena saya mohon itu maaf yang seluas-luas. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maghfuran wa mautan maghfura wa tijaratan lan tabur ya alim ma bis sudur. Akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, yassir kulla asir fataysir asir alaika yassir. Hajatuna ilaika kathir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La tasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.